Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviani, guru matematika di MTS Hidayatul Muqtadiin, Desa Rawatamtu, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember. Saya adalah seorang guru yang setiap harinya bertugas di Desa Rawatamtu, lebih tepatnya di Dusun Gelagasan. Sekolah ini merupakan salah satu dari Yayasan Pendidikan Islam Hidayatul Muqtadiin di Desa Rawatamtu. Model pembelajaran tradisional di mana guru adalah pusat penyampaian informasi dengan siswa cenderung pasif sebagai pendengar. Model ini muncul sebagai cara efisien untuk transfer pengetahuan dalam waktu singkat. Seringkali dengan metode seperti ceramah dan mengasumsikan guru sebagai sumber utama dan pengontrol proses belajar. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning seringkali dianggap membosankan karena beberapa alasan utama yang berfokus pada keterlibatan siswa yang rendah dan pembelajaran yang pasif. Bahkan ada yang merasa tidak nyaman karena rasa malu atau kurang percaya diri. Maka dari itu, kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran harus mendapat perhatian dengan melakukan upaya perbaikan. Salah satu inovasi yang saya lakukan di kelas adalah membuat inovasi asesmen autentik berbasis literasi dan numerasi dalam pembelajaran diferensiasi, di mana asesmen ini saya kemas dalam sebuah permainan yang saya beri nama Monopoli Bangun Ruang, penjelajahan asesmen berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, saya melakukan asesmen formatif awal untuk mengetahui kesiapan belajarnya, mengelompokkan peserta didik agar pembelajaran efektif. Ada 3 kategori, yaitu siswa yang belum paham, paham sebagian, dan paham secara utuh. Hal ini menggambarkan diferensiasi proses pada pembelajaran. Bagi siswa yang dikategorikan belum paham, saya akan memberikan pendampingan yang lebih. Bagi siswa yang paham sebagian, saya akan memberikan layanan pendampingan secukupnya. Sedangkan bagi siswa yang sudah paham utuh, saya akan memberikan pemantauan seperlunya. Setelah itu, saya mengajak mereka bermain Monopoli Bangun Ruang. Asesmen bermain Monopoli Bangun Ruang dimulai dengan menjelaskan petunjuk dan aturan permainannya. Bermain Monopoli Bangun Ruang dimulai dengan membagi kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Adapun cara penggunaan dari Monopoli Bangun Ruang tidak jauh berbeda dengan permainan papan monopoli pada umumnya. 1. Semua pemain meletakkan bidang pada kotak start. 2. Semua pemain melemparkan dadu secara bergantian antar kelompok. 3. Pemain melemparkan dadu sesuai urutan jalannya. 4. Setiap pemain berhenti pada kotak yang berisikan angka. Pemain mengambil salah satu kartu misteri sesuai dengan angka dalam kotaknya dan menyimpannya. Apabila pemain berhenti pada kotak berisikan tantangan, pemain tersebut harus menjalankan tantangan yang diberikan oleh wasit atau guru. 5. Pemain akan terus berlanjut sampai masing-masing pemain mendapatkan 4 kartu misteri. 6. Pemain yang sudah mendapatkan 4 kartu misteri
lalu keluar dari permainan dan mengerjakan isi dari kartu misteri yang didapat. Ya, ini kan luas selimut tabung. Dicari di bab tabung itu ada rumus luasnya. Ya, 2pi RT. Ya. Nah, kalian sudah mengerjakan tugas-tugasnya secara kelompok. Sekarang presentasi dari tiap kelompok dimulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ida Habibah Zahra, di sebelah saya. Memiliki panjang sisi 6 cm adalah diketahui luas kubus sama dengan 6 kali S kuadrat sama dengan 6 kali 6 kuadrat sama dengan 6 kali 36 kuadrat sama dengan 216 cm kuadrat. Apakah ada yang ditanyakan? 36 diperoleh dari 6 kuadrat. 6 kuadrat diperoleh dari 6 kali 6, hasilnya 36. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jadi, 36 itu diperoleh dari 6 kuadrat. 6. Nah, barusan setiap kelompok sudah mempresentasikan dan hasilnya sudah bagus-bagus semua. Sudah percaya diri semua, sudah semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Di kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kita dapat menghitung luas dari permukaan bangun ruang balok dan juga menghitung volume dari bangun ruang. Nah, di sini bangun ruang ada berapa? Bangun ruang ada dua. Ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Dan contoh dari prisma. Seperti atap rumah, ya, atap rumah kita itu berbentuk seperti prisma. Jadi itu contoh bangun ruang yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi pelajaran hari ini sangat berfungsi untuk kalian menghitung luas dan volume bangun ruang. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari bab akar. Jadi dipelajari nanti dicari di internet atau di majalah-majalah di LKS lainnya yang berkaitan dengan akar. Jangan lupa belajar ya. Sebelum diakhiri, sekarang Bu Silvi ingin tahu refleksi dari kalian terhadap pembelajaran hari ini sesuai perasaan kalian ya. Sekarang kita ice breaking lagi biar lebih semangat lagi ya. Seperti tadi. Tepuk semangat. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Hore. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farha, dan menurut saya Bu Sylvie itu kalau ngajar menyenangkan, asik, cantik, baik juga. Menurut saya Bu Sylvie orangnya asik, penyabar, cantik, dan baik juga. Menurut saya, Bu Sylvie orangnya selain cantik, baik, sabar, dan juga ramah, peduli terhadap muridnya. Bagi saya, keterangannya gampang dipahami,
Pembelajaran matematika adalah sebuah pelajaran yang di sini membutuhkan jawaban yang paling tepat dan harus benar-benar teliti. Tetapi bagaimana seorang guru bisa mengajak siswa untuk belajar dengan metode-metode yang menyenangkan? Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yaitu monopoli bangun ruang. Nah, ini digunakan oleh Ibu Silvi sebagai guru matematika di MTS Hidayatul Mubtadiin. Dengan menggunakan media ini, siswa akan lebih mudah memahami bagaimana cara pembelajaran matematika yang menyenangkan, asik, dan mudah dipahami. Dengan pembelajaran menggunakan metode ini, diharapkan seorang siswa dapat meningkatkan semangat belajarnya dan akan meningkatkan hasil pembelajaran dengan nilai yang lebih baik.